teman-teman pecinta fotografi khususnya. Perkenalkan, nama saya Endang Sesiorina, biasa dipanggil Endang, atau ada juga sih yang panggil saya Kak Seci. Bebas lah mau panggil apa ya. Saya adalah seorang fotografer, trainer, dan entrepreneur. Sebagai seorang fotografer, saya mencoba untuk sharing-sharing dengan teman-teman sesama pecinta fotografi tentang teknik dasar foto produk. Oke. Tapi sebelumnya saya minta maaf loh ya kalau misalnya ada kata-kata atau teknik-tekniknya yang masih tidak berkenan di teman-teman pecinta fotografi semua. Oke, kita simak sama-sama ya. Hai teman-teman, nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi hari ini saya akan mengutarakan tentang bagaimana teknik dasar memfoto produk. Nah, sebelumnya nih kita harus tahu dulu dong apa sih itu fotografi produk, ya kan? Jadi, fotografi produk itu adalah suatu metode tentang bagaimana kita mengambil gambar dari sebuah produk agar bisa menjalankan atau membentuk sebuah fisik dari fungsi produk tersebut. Oke? Nah, hari ini kita juga tahu bahwa produk itu mempunyai banyak manfaat. Nah, salah satunya adalah membangun reputasi bisnis, meningkatkan perhatian pelanggan, memikat lebih banyak customer, dan kesempatan memperoleh penjualan yang diinginkan. Ya enggak? Pasti begitu kan? Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Jenis-jenis foto produk itu apa aja? Ada banyak loh sebenarnya. Nah, ini kita sebutkan yang sebagian besarnya saja ya. Yang pertama itu adalah individual shoot. Individual shoot itu artinya biasa digunakan untuk foto-foto untuk katalog-katalog, daftar-daftar menu. Jadi fotonya single aja, tidak dua, tidak tiga, hanya satu produk saja dalam sebuah foto. Itu adalah individual shoot. Untuk yang kedua adalah group shoot. Yang namanya juga grup ya, artinya produk itu ada bermacam-macam. Ada seperti ukurannya yang berbeda atau manfaatnya berbeda. Contohnya adalah biasanya pada produk skincare. Dia punya krim malam, krim siang, dan macam-macam. Dipoto dalam satu frame, artinya adalah termasuk jenis grup shoot itu namanya. Oke? Selanjutnya ada juga lifestyle shoot. Nah, kalau lifestyle itu biasanya menggunakan model. Kenapa jadi menggunakan model? Gunanya adalah memperjelas manfaat dari produk tersebut. Contohnya ini ya, misalnya adalah produknya lipstick. Kalau lipstick biasanya menggunakan model bibirnya tuh dipoto sambil menggunakan lipstick. Nah, artinya itu termasuk dalam lifestyle. Selanjutnya lagi, jenis-jenis itu ada lagi scale product. Jadi kalau scale itu dia ada membandingkan. Dalam frame itu misalnya adalah produk itu sebenarnya ukurannya kecil supaya orang tidak salah paham dibandingkan dengan sebuah benda yang lain yang sudah umum diketahui orang ukurannya. Nah, itu scale shoot namanya. Nah, selanjutnya ada lagi jenis yang berikutnya adalah packaging shoot. Kalau packaging shoot itu biasanya adalah produk yang dipoto dengan kemasannya. Jadi tidak hanya produknya saja, tapi dia dalam bentuk kemasan apa? Kemasannya ikut dipoto juga. Nah, itu adalah jenis packaging shoot. Ada juga nih yang terakhir nih ya. Yang terakhir adalah detail shoot. Detail shoot itu menunjukkan foto secara close up atau dari dekat. Dekat sekali. Kenapa seperti itu? Itu gunanya untuk menunjukkan apa isi dari produk tersebut. Jadi orang begitu melihat sudah tahu apa yang ada di dalam produk tersebut. Nah, itu baru kita masuk ke jenis-jenis foto produk. Sudah paham kan teman-teman fotografi? Kita simak yang berikutnya lagi nanti ya. Hai teman-teman, kita lanjut lagi ya mengenai jenis foto produk tadi. Oke, sekarang kita masuk ke 4
poin dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah S. Apa S itu? S itu adalah styling. Nah, yang kedua adalah A. A itu artinya apa? Angle. Terus yang berikutnya adalah L. L itu adalah lighting. Sorry ya, agak jeda. Lighting atau pencahayaan. Nah, yang berikutnya terakhir nih, tidak kalah penting, yaitu editing. Oke, sekarang kita coba masuk ke huruf pertama. Apa itu tadi ya? Huruf pertama adalah S. S artinya styling. Dalam styling itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah elemen. Elemen itu adalah bahan yang ada di dalam produk tersebut. Anggap nih kita moto produk berupa makanan ya. Nah, elemen apa yang ada di dalam makanan tersebut? Itu bisa kita masukkan di dalam sebuah frame foto tersebut. Ya. Nah, yang kedua adalah komposisi. Komposisi ini juga tidak kalah penting seperti elemen tadi. Kalau komposisinya seperti apa? Kita harus tahu cara menata makanannya supaya terlihat bagus, terlihat menarik, agar orang pun jadi ingin membeli, ingin mencicipi kalau dalam sebuah food ya, ingin mencoba bagaimana rasanya. Itu tergantung dari komposisinya. Nah, yang berikutnya lagi, rule of third. Rule of third itu adalah meletakkan objek foto makanan di dalam sebuah frame. Jadi kalau kita membuat suatu foto itu kita harus perhatikan garis-garis kotak yang ada di dalam kamera kita. Nah, itu artinya rule of third. Lanjut lagi nih, yang keempat tidak kalah penting juga adalah rules of colors. Itu artinya sajian foto kita, produk kita, makanan kita itu harus kita perhatikan pemilihan warna yang menarik. Kalau untuk food, warna yang menyentuh selera, biar orang ngiler nih lihat foto kita, ya kan, ingin mencoba. Nah, jadi warna pun menentukan loh. Jangan lupa ya teman-teman, itu tadi baru yang ada di dalam styling. 4 komposisi, 4 hal yang harus diperhatikan. Nanti kita lanjut lagi loh ya. Apalagi tadi masih ada huruf berikutnya kan. Oke, see you. Hai teman-teman, nah sekarang kita lanjut ya. Huruf berikutnya yaitu huruf A. Huruf A itu adalah angle. Apa itu angle? Angle itu bagaimana posisi kita mengambil sebuah foto. Nah, di dalam food fotografi tidak hanya food sih ya, tidak hanya foto produk loh ya, tapi secara umum sekalipun ada beberapa angle yang bisa kita pakai agar foto kita menarik dilihat orang. Nah, ada 3 nih yang sering dipakai di dalam foto food atau foto produk. Yang pertama adalah eye level. Apa itu eye level? Eye level itu pengambilan fotonya sejajar dengan mata kita, sejajar lurus dengan mata kita. Itu adalah eye level namanya. Jadi kita kalau ini adalah kamera HP, kita memakai HP saja fotonya begini pengambilannya. Oke? Nah, yang kedua adalah sudut, pengambilan sudut. Ada mengambil sudut 45 derajat, ada 35 derajat, ya. Ada 50 derajat. Nah, itu adalah pengambilan angle sudut. Jadi kita agak mengambil sebuah sudut, membentuk sebuah sudut di dalam mengambil produk tersebut. Selanjutnya adalah sudut dari atas, bukan sudut loh ya, maaf, top lay. Top begini, atau kalau orang dalam bahasa foto food itu adalah flat lay. Memotonya dari atas gini ya. Ini kalau misalnya adalah kamera kita, baik itu HP maupun foto DSLR atau mirrorless, kita menggunakannya di atas, memotonya dari atas. Ini namanya flat lay. Ini sudah menjadi, kalau orang bilang itu istilahnya
foto instagramable gitu. Sudah banyak orang memakai dari atas begini kalau mau foto. Nah, itu adalah tadi 3 angle yang sering dipakai. Terus kalau ada yang bertanya nih, itu dipakainya untuk produk apa aja atau food apa aja gitu. Nah, kalau untuk makanan-makanan tertentu seperti contohnya flat lay tadi, itu bisa diambil untuk makanan-makanan yang bentuknya lebar dan datar. Contohnya adalah pizza. Atau kalau orang Banjar itu bilangnya lempeng. Pasti sudah tahu kan dengan lempeng. Nah, kalau lempeng jangan dipoto eye level ya. Tipis nanti kelihatannya. Nah, itu harus kita ambil dari atas. Jadi akan terlihat dari atas itu topping-toppingnya pun akan terlihat. Nah, terus yang berikutnya, kalau produk kita adalah sebuah minuman. Nah, kalau sebuah minuman, terutama yang berbentuk botol gitu ya, jangan mengambil dari atas, karena itu tidak akan cocok, tidak akan bagus, ya kan? Produknya tidak akan terlihat. Jadi bagaimana ngambilnya? Kita pakai angle eye level yang sama rata dengan mata kita. Terus atau kita ambil sudut yang agak miring. Nah, kenapa harus begitu? Karena kalau kita mengambil dari atas yang terlihat cuman nanti tutup botolnya doang, ya kan? Nah, tapi kalau kita ngambil eye level, semua akan terlihat. Baik itu bentuk minumannya, dalam botol seperti apa, bahkan juga nih kalau itu adalah sebuah produk yang dijual, nanti akan terlihat stiker dan label namanya, ya kan? Nah, kalau yang untuk kita ambil sudut, nanti itu akan terlihat bagian atas, terutama kalau minuman yang di dalam gelas. Mungkin akan terlihat es batunya, begitu ya. Itu adalah cara penyajian biasanya. Oke, jadi 3 itu tuh paling minimal kita mengetahui 3 angle yang sering digunakan untuk moto produk. Oke, hai teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi sudah ada kita bahas tentang angle. Selanjutnya kita bahas tentang huruf L. Apa itu huruf L? Huruf L adalah lighting atau pencahayaan. Ada 3 jenis pencahayaan yang bisa kita pakai untuk memfoto, terutama foto produk ya. Yang pertama, cahaya apa itu? Cahaya ilahi. Artinya cahaya alami, yaitu matahari. Ada jam-jam tertentu yang bisa kita pakai untuk foto produk, terutama jam-jam yang cocok dengan pencahayaan, baik itu siang maupun sore hari. Jam berapa aja itu ya. Kalau misalnya kita punya waktu foto produk itu di pagi hari, ambil aja jamnya sekitar jam 7 pada saat matahari baru naik. Nah, jam 7 pagi sampai sekitar jam 10 pagi. Setelah itu matahari akan terlalu terik, nanti akan membuat foto kita tidak bagus untuk kita perlihatkan. Selanjutnya ada lagi jam berikutnya, yaitu di sore hari, ketika matahari sudah mau mulai turun, yaitu sekitar jam 3 hingga jam 5 atau jam setengah 6 sore hari. Kenapa jadi jam-jam seperti itu yang bagus? Karena matahari akan memancarkan sinarnya masih lembut, tidak terlalu terik, sehingga foto kita pun akan terlihat lebih estetik dibandingkan kalau terlalu cerah atau kurang cahayanya gitu. Sekarang kita bahas yang kedua, lighting yang kedua, yaitu lighting buatan, pencahayaan buatan seperti lampu. Jadi lampu itu bisa kita pakai apabila kita di dalam ruangan, tidak di outdoor tapi di indoor. Siapa tahu nih harinya hujan, tetapi kita sangat membutuhkan foto. Mau tidak mau kan kita foto di dalam ya. Tidak mungkin dong kita menunggu hujan reda, nggak taunya hujannya lama sekali toh berjam-jam, habis dong waktu kita. Nah, jadi mau tidak mau nih kita harus tahu lampu apa yang cocok untuk kita pakai memfoto produk. Semua lampu itu bagus, baik itu yang berwarna warm atau kuning maupun yang berwarna putih.
Kalau misalnya kita ingin makanan kita terlihat hangat, kita gunakan lampu yang warm, yang agak kekuning-kuningan. Kenapa? Biar foto kita itu terlihat hangat, terutama makanan ini ya. Dia akan secara otomatis memperlihatkan foto kita tuh seakan-akan terlihat hangat gitu, terutama makanan-makanan yang berkuah. Tapi kalau misalnya kita ingin foto kita terlihat cool atau dingin, kita pakai lampu yang putih, dan nanti kita akan editing dengan warna agak kebiru-biruan biar nanti terlihat dingin, terutama minuman-minuman dingin ya. Nah, selanjutnya nih adalah pemilihan dengan dua-duanya lampu tadi, yaitu lampu alami dan lampu buatan. Kenapa harus kedua-duanya? Dan kapan kita menggunakan keduanya? Nah, itu adalah pada saat kita memoto di indoor, tetapi pencahayaan dari alam itu masih kurang. Mau tidak mau kita masih dibantu dengan cahaya buatan atau lampu. Lampu-lampu ini akan membantu kita menambahkan pencahayaan yang sudah dari indoor, dari alami tadi. Kita tambahkan dengan lampu buatan, akhirnya kan nanti produk kita akan lebih sempurna lagi terlihatnya. Selanjutnya nanti kita bahas loh ya, bagaimana cara pengambilan dan sudut-sudut apa aja supaya cahaya itu kena dengan benar. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di huruf keempat, huruf yang terakhir ya. Apa itu tadi? Itu adalah huruf E. Huruf E. Huruf E itu adalah editing. Jadi, kenapa harus ada editing? Editing itu sangat membantu sekali untuk menyempurnakan hasil dari foto kita ya. Ada beberapa editing atau aplikasi yang bisa kita pakai. Untuk handphone atau smartphone itu salah satunya adalah Snapseed, terus juga ada PicsArt ya, terus ada juga Lightroom. Nah, teman-teman kira-kira yang pakai smartphone pakai editing apa nih? Kalau untuk yang pakai kamera DSLR dan digital itu biasanya pakai Photoshop atau pakai Lightroom. Nah, teman-teman silahkan pilih yang mana yang kalian suka untuk mengedit ya. Oke, cukup sekian kita membicarakan tentang teknik dasar foto produk. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Jangan lupa selalu disimak, jadi kita bisa selalu sharing tentang ilmu bagaimana kabar-kabar tentang fotografi di Habar Fotografi. Sampai ketemu ya.